Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keperawatan gawat darurat trauma abdomen. Baik, langsung ke materi. Definisi, abdomen adalah bagian tubuh yang berbentuk rongga terletak di antara toraks dan pelviks. Lanjut, trauma abdomen adalah benturan atau robekan langsung pada rongga abdomen yang mengakibatkan cedera pada isi rongga abdomen, terutama rongga yaitu hati, ginjal, pankreas, dan limfa, atau rongga beruang yaitu lambung, usus halus, usus besar, pembuluh darah abdominal, dan mengakibatkan ruput abdomen. Etiologi. Yang pertama itu paksaan atau benda tumpul, kecelakaan atau trauma yang terjadi pada abdomen. Umumnya banyak diakibatkan oleh trauma tumpul. Next, trauma tumpul merupakan trauma abdomen tanpa penetrasi ke dalam rongga peritoneum. Yang kedua, trauma tembus. Trauma akibat benda tajam umumnya disebabkan oleh luka tembak yang menyebabkan kerusakan yang besar di dalam abdomen. Trauma tembus merupakan trauma abdomen dengan penetrasi ke dalam rongga peritoneum. Anatomi fisiologi. Yang pertama itu rongga peritoneum, yang dimana ada usus halus, usus besar. Yang kedua rongga pelviks, yaitu ada rektum, kandung, kemih, dan vena iliaca. Yang ketiga rongga retroperitoneum, itu ada aorta abdominal, vena cava inferior, duodenum, pankreas, ginjal, dan uretra. Yang keempat upper abdomen atau thoracoabdominal area, yang dimana ada diafragma, liver, limfa, lambung, kolon ascendens dan descendens, dan kolon transversal. Di sini dapat kita lihat anatomi fisiologi, ada gambar. Berikutnya anatomi fisiologi pencernaan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu yang di mana ada yang berisi glandula tiroid, yang kedua lobus superior pulmonalis extra, yang ketiga lobus medius pulmonis dextra, yang keempat core atau jantung, yang kelima diafragma, yang keenam link teres hepatis, yang ketujuh kolon transversum. Yang kedua itu ada temunus, ada lobus superior pulmonalis sinistra, ada lobus inferior pulmonalis sinistra, ada perikardium, hepar, gaster, dan omentrium najus. Next, yang ketiga ada caecum. Berikutnya habis caecum ada intestinum teneum atau ileum. Yang keempat ada intestinum teneum atau jejunum. Berikutnya ada kolon sigmoid. Patofisiologi, terjadinya penetrasi atau non penetrasi mengakibatkan pendarahan intraabdomen, kemudian memperlihatkan tanda-tanda iritasi disertai penurunan sel darah merah, serta menggambarkan shock hemoragik. Tanda-tanda trauma abdomen yang pertama itu ada nyeri tekan, nyeri spontan, nyeri lepas, disertai abdomen tanpa bising usus bila terjadi peritonitis umum. Dan kemudian bila shock terjadi mengakibatkan takidardi dan menyebabkan meningkatnya suhu tubuh. Next, akibat obstruksi akan mengganggu aliran sekret mukus diserat, kemudian disertensi dan inflamasi, mengakibatkan nyeri visceral aferen, kemudian nyeri disfusi daerah abdomen dan epigastrium. Jika peristaltik usus terganggu pada awal terjadi distensi usus, maka akan terjadi paralitik. Di sini ada pathway. Kemudian manifestasi klinis, yang pertama itu trauma tembus. Yang pertama itu ada hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, kemudian respons stres simpatis, perdarahan, pembekuan darah, kontaminasi bakteri, dan kematian sel.
Next, yang kedua itu trauma tumpul, yang dimana ada kehilangan darah, memar atau jejas pada dinding perut, kerusakan organ, nyeri tekan, nyeri tekuk, nyeri lepas, kurangnya kekuatan dinding perut, iritasi cairan usus, laserasi, ekimomis, hipotensi, tidak ada bising usus, hemopreterium, mual muntah, bunyi atau biasanya bruit, tanda auskultasi abnormal, nyeri, dan perdarahan. Pemeriksaan penunjang, yang pertama itu fototoraks. Rasionalnya itu untuk melihat adanya trauma pada toraks. Yang kedua, pemeriksaan darah rutin. Rasionalnya untuk baseline data bila terjadi perdarahan terus-menerus. Next, yang ketiga, plain abdomen fototegak. Rasionalnya itu untuk memperlihatkan udara bebas dalam rongga periterium, udara bebas retroperineal dekat duodenum, korpus alveolum, dan perubahan gambaran usus. Yang keempat, pemeriksaan urin rutin. Rasionalnya untuk menunjukkan adanya trauma pada saluran kemih bila dijumpai hematurin. Yang kelima, VP atau intravenous pleogram. Rasionalnya untuk melihat adanya trauma pada ginjal. Lanjut, yang keenam, diagnostik peritoneal lavage atau PDPL atau PDPL. Rasionalnya untuk menemukan adanya darah atau cairan usus dalam rongga perut. Yang ketujuh, ultrasonografi dan CT scan. Rasionalnya sebagai pemeriksaan tambahan pada penderita yang belum dioperasi dan disaksikan adanya trauma pada hepar dan retroperitorium. Komplikasi ada hemoragi, kedua shock, ketiga cedera, dan keempat infeksi. Pengkajian primer pada trauma abdomen, yang pertama itu ada airway. Yang pertama, jalan nafas, obstruksi suara nafas. Kemudian kedua, breathing. Yang breathing dimana ada yang pertama gerakan dada, dua irama nafas, tiga pola nafas, empat retraksi otot dada, dan kelima sesak nafas. Berikutnya yang ketiga, circulation, dimana ada pertama nadi, kedua cyanosis, yang ketiga CRT, dan keempat perdarahan. Lanjut, pertama ada respon kesadaran, GCS, pupil, refleks cahaya. Pekerjaan sekunder ada pada trauma abdomen, yang pertama inspeksi. Inspeksi ini untuk melihat daerah abdomen yang normal dan abnormal. Lanjut, yang kedua itu palpasi. Pemeriksaan yang dilakukan dengan menyentuh bagian abdomen dilakukan bersamaan dengan inspeksi. Yang ketiga itu perkusi. Perkusi itu untuk mengetahui bentuk, lokasi, dan struktur di bawah kulit dilakukan dengan mengetuk. Kemudian yang keempat ada auskultasi. Auskultasi itu mendengarkan suara yang dihasilkan abdomen untuk membedakan suara normal dan abnormal menggunakan alat bantu stetoskop. Kemudian ada hasil keperawatan. Diagnosanya yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau trauma abdomen. Yang kedua itu ada risiko defisit nutrisi dibuktikan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Yang ketiga, diagnosa yang kami ambil itu risiko infeksi dibuktikan dengan malnutrisi. Dan yang keempat, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Sekian dan terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kami kelompok 4, dan untuk kelompok yang bertanya saya silakan. Ya, silakan dari kelompok berapa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili kelompok 5 untuk bertanya. Apabila seseorang mengalami luka tusuk, apakah tindakan awal yang harus dilakukan untuk merawat? Persilakan yang teman kita tidak untuk menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Baik, saya Vidya Rizali, perwakilan dari kelompok 4, ingin menjawab pertanyaan dari Imelda. Bila terjadi luka tusuk, maka tusukan atau pisau atau benda tajam lainnya tidak boleh dicabut kecuali dengan adanya tim medis. Kedua,
Penanganannya bila terjadi luka tusuk cukup dengan melilitkan dengan kain kasa pada daerah antara pisau untuk memfiksasi pisau sehingga tidak memperparah luka. Ketiga, bila ada usus atau organ lain yang keluar, maka organ tersebut tidak dianjurkan dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Kemudian organ yang keluar dari dalam tersebut dibalut kain bersih atau bila ada perban steril. Lalu dimobilisasi pasien, kemudian tidak dianjurkan memberi makan dan minum. Apabila ada luka terbuka lainnya, maka balut luka dengan menekan. Lalu kirim ke rumah sakit. Terima kasih. Ya, sekian jawaban dari kami. Apakah ada saran dari saudara? Ini